Halo geng, selamat datang kembali di channel Cerita Malam bareng gue Ipai di sini yang gak akan pernah bosan-bosannya membawakan alur cerita film untuk kalian semua. Semoga di masa pandemi ini kalian semua diberikan kesehatan dan rizki yang berlimpah. Oke, di sini gue akan membawakan alur cerita film yang berjudul Leather 49 yang dirilis pada 1 Oktober 2004. Film ini disutradarai oleh Jay Russell dan ditulis oleh Lewis Kulik. Film ini mengisahkan seorang petugas pemadam kebakaran, Jack Morrison, yang terjebak di dalam kebakaran gudang dan ingatannya tentang peristiwa yang membawanya ke titik itu. Film ini dibintangi oleh Joaquin Phoenix, John Travolta, Jacinda Barrett, dan masih banyak yang lainnya. Tanpa berlama-lama, kita langsung ke alur ceritanya aja. Di awal film, kita diperlihatkan seorang petugas pemadam kebakaran yang bernama Jack Morrison sedang berusaha menolong seorang pria yang terjebak di lantai 12 sebuah gedung yang terbakar hebat. Jack mengikat tubuh laki-laki itu menggunakan talinya. Rekannya di bawah sudah siap untuk menangkapnya. Awalnya laki-laki itu ketakutan, tetapi Jack meyakinkannya kalau dia akan selamat. Saat pria itu hampir sampai kepada tim yang di bawah, sebuah ledakan besar pun terjadi. Saat ia sadar, Jack pun flashback kembali saat awal menjadi pemadam kebakaran, di mana saat itu ia baru lulus dari pendidikan pemadam. Ia ditugaskan untuk bergabung dengan sebuah tim pemadam kebakaran paling sibuk di Amerika. Kemudian, Jack pun langsung bertemu dengan sang kapten yang bernama Mike Kennedy. Ia mengatakan bahwa dirinya telah bergabung dengan tim pemadam kebakaran paling sibuk di Amerika. Mereka menerima 4.000 panggilan telepon setiap tahunnya dan juga berjalan berpuluh-puluh mil. Setelah bertemu dengan kapten, ia harus bertemu dengan seorang pastor. Bless me, Father, for I've sinned. It's been, Taxes? Always taxes. Rupanya itu hanyalah upacara penyambutan untuk anggota baru oleh rekan-rekannya. Hingga akhirnya, tugas pertamanya sebagai pemadam pun tiba. Go in low. All right, stop here. Go! Now, go! Whoa! Huh? Go! Ia dipandu langsung oleh Kapten Mike untuk memadamkan api. Ketika berhasil, ia pun senang dengan tugas pertamanya. Kembali ke masa kini, Jack yang sudah tersadar akhirnya dapat terhubung dengan Kapten Mike. ladder 49 more soon to Hal pertama yang ia tanyakan adalah nasib orang yang ditolongnya. get out. How you doing on air? Akasoka. Chief, floor collapsed. I don't know, pretty busted up. Kemudian, Jack flashback kembali dengan kisah cintanya. Siang itu, Jack dan Dennis sedang berbelanja untuk kebutuhan di kantornya. Dan tanpa sadar, ia melihat seorang wanita yang sangat cantik. Tapi ia tahu diri, ia hanyalah seorang petugas pemadam. Karena di Baltimore, profesi pemadam kebakaran dipandang sebelah mata. Dennis yang mengetahui bahwa Jack menyukai gadis itu lalu membantunya. Ia mendatangi dua orang gadis itu dan berpura-pura bertanya. Rupanya diam-diam gadis itu juga tertarik dengan mereka berdua. Jack Morrison. Akhirnya mereka pun berkenalan. Sejak saat itu mereka mulai bertemu dan bercerita satu sama lain. Jack juga mengenalkan gadis bernama Linda kepada teman-temannya. Hingga pada akhirnya Jack pun melamar Linda dan mereka pun menikah. Beberapa tahun kemudian, Jack pun menjadi pemadam senior.
Ia mengerjai pemadam baru sama persis dengan apa yang dialaminya dulu. I can't. Why? Are you a virgin? No, Father. So you think it's... Excuse me? I'm gay. Saat Jack dan yang lainnya sedang bermain biliar, tiba-tiba ada panggilan darurat kebakaran. Kemudian mereka pun meluncur. Sebelum pemadaman dimulai, tim penjelajah akan memetakan keamanan gedung itu. Namun ketika tim penjelajah sedang melakukan pengecekan, tiba-tiba lantai yang diinjak Dennis ambrol ke bawah. Jack begitu sedih melihat sahabatnya meninggal. Namun rupanya di saat semua orang masih bersedih, Lenny malah menyalahkan Dennis. Ia mengatakan bahwa Dennis orang yang ceroboh. Dan perdebatan pun terjadi. What the hell's going on here? I come back from telling a mother that her son is dead. We take it. We learn from it. And we get back on the goddamn truck. And that's how we honor Dennis. Keesokan harinya, semua orang menghadiri pemakaman Dennis. Linda juga hadir dalam pemakaman itu. Ia terus memandangi mobil merah Kapten Mike. Saat Jack menyiapkan keranjang calon bayinya, Jack mengatakan kepada Linda ia ingin bergabung dengan divisi Dennis dan menggantikannya. Dan tentu saja itu membuat Linda marah. Ia takut bayinya nanti akan kehilangan ayahnya. Tapi itu tidak menyurutkan niat Jack. Kemudian Jack pun bertemu dengan Mike dan mengatakan bahwa ia ingin menggantikan posisi Dennis. Dan kini Jack telah menjadi tim penjelajah menggantikan Dennis. Saat itu ia akan menyelamatkan seseorang yang terjebak di antara dua lantai yang terbakar. Jack harus turun menggunakan tali dan Tom yang akan menahannya. Make sure that's tight. You cool with this? 49 to command, we got a man coming over the top. Wow. Down! Stay there, right? Wait! Wait till I'm set! Just wait till I'm set! I'm down or you'll kill us! I swear to God, I'll drop you! Sore harinya, saat Jack sampai di rumah, ia sangat senang dan bangga akan tugas barunya. Tetapi tidak demikian dengan Linda. Ia tampak acuh terhadap Jack. Setelah didesak, Linda mengatakan kepada Jack bahwa ia melihat Jack bergelantungan di atas sebuah gedung. Ia tak suka melihat itu dan mengkhawatirkan keselamatan Jack. Karena sekarang ini bukan soal Jack dan Linda, tapi akan ada anak mereka yang akan segera lahir. These streets persuade strange goodbye. My heart out on the stone. Akhirnya Jack tersadar oleh air yang jatuh di atas kepalanya. Dan kemudian Jack mendengar Kapten Mike yang berbicara di radio. Ia meminta Jack untuk menunjukkan sesuatu yang Jack bisa kenali di sekelilingnya. Karena Lenny dan kawan-kawannya mengalami kesulitan menemukan Jack. Dari informasi yang diberikan Jack, Kapten Mike tahu di mana lokasi Jack berada. Ia segera memerintahkan kepada Lenny dan kawan-kawannya untuk menuju lokasi di lantai 8 yang terbakar. Ia juga meminta Jack untuk bergerak semampunya agar bisa lebih cepat ditemukan. Dan Jack sedikit demi sedikit mulai menjebol tembok yang menghalanginya.
Kemudian Jack pun flashback kembali ke masa lalunya. Saat itu, Jack akan segera berangkat untuk bekerja. Ia mendapat giliran untuk berjaga malam. Saat semua sedang tertidur, tiba-tiba sirine berbunyi. Jack dan yang lainnya segera meluncur ke sebuah pabrik yang terbakar. Dengan dipimpin Mike, mereka memasuki pabrik itu. Ledakan terjadi di sana-sini. Mereka pun akhirnya berpencar. Jack pergi bersama dengan Mike mencari korban di sisi atas pabrik. Sedangkan Tom mencari di sisi lainnya. Karena ledakan terjadi di mana-mana, Kapten pun memutuskan untuk segera keluar. Saat Tom berjalan keluar, ia terkena ledakan pipa berisi uap panas yang menyebabkan luka bakar yang cukup parah. Dan ia pun segera dibawa ke rumah sakit menggunakan helikopter. Kemudian Jack menjenguk Tom di rumah sakit. Tom menceritakan jika ia sangat khawatir jika anak-anaknya melihat dirinya. Dan Jack pun menasihati Tom. Sejak kejadian itu, Jack menjadi gelisah. Ia pun jadi mudah tersinggung dan bahkan Jack hampir saja bertengkar dengan Lenny. Kapten Meg yang melihat perubahan sikap Jack kemudian mengajaknya berbicara empat mata. Ia ingin tahu apakah Jack masih mencintai pekerjaannya. Dan Kapten Meg menawari Jack menjadi asistennya yang tidak perlu lagi memadamkan api. Kemudian Jack menceritakan itu kepada Linda. Dan Linda mengatakan kepada Jack jika menginginkan itu ia bisa mengambilnya. Dan Linda mengatakan bahwa memang benar ia selalu khawatir. Tetapi ia selalu bangga kepada Jack. Sejak saat itu, Jack pun bekerja tanpa beban lagi. Ia memilih menjadi petugas pemadam lapangan meskipun gajinya lebih sedikit daripada posisi yang ditawarkan oleh Mike. Bahkan Jack dan Lenny kini bekerja sama menyelamatkan seorang gadis yang terjebak di dalam gedung yang terbakar hebat saat malam Natal. Fire department! Anybody there? Hello? Come on! Jack! Right now! Right now! Grab her legs! Let's go! I got something. Dan atas jasa-jasanya, mereka berdua mendapatkan penghargaan menjadi pemadam terbaik. Scene beralih ke masa sekarang. Jack masih mencoba membongkar tembok-tembok itu. Dan tim yang dipimpin Lenny telah mengetahui lokasinya Jack. Mereka kini hanya terhalang oleh satu ruangan saja. Tapi kebakaran itu belum berhasil dipadamkan. Lenny melaporkan jika timnya sudah mencapai lokasi Jack. Saat mereka membuka pintu, tiba-tiba api menyambar mereka. Lenny segera melapor kepada Kapten Meg akan mencari jalan lain. Jack menyadari bahwa semuanya telah terlambat. Ia mengatakan kepada Mike untuk segera menarik mundur Lenny dan teman-temannya. Man to all units, evacuate the building immediately. Jack juga meminta kepada Mike untuk mengatakan kepada Linda jika ia sangat mencintainya dan berjanji untuk menjaga anak-anaknya. Dan hari itu pun tiba, hari yang paling ditakutkan oleh Linda. Mobil merah Kapten Meg kini berhenti di depan rumahnya. Ia sudah tahu apa arti kedatangan mobil itu. Meski mencoba tegar, akhirnya Linda tak mampu untuk menahan tangisnya. Di hari pemakaman Jack, Kapten Meg mengatakan bahwa Jack telah mengajari semua orang dengan keberaniannya.
Linda begitu sedih mengantarkan Jack ke peristirahatan yang terakhir. Saw a shooting star where your papa's from. These are the days, these are the streets where the story's told, darkness settles in. Oh, give me the strength to carry on lost. When you're gone, give. Dan film pun berakhir.